teman-temannya, kembali lagi di Z1 dan sekarang saya kita untuk ngobrolin Number One Sentai Gojuja episode ke-11 teman-teman ya. Seperti kalian tahu teman di episode 11 kemarin di reaction itu adalah eh, kita melihat debutnya dari Universe Senshi atau Universe Warrior dari dari Gauret teman-teman ya, yang dia adalah Todoroki Gaya Beast Tamer number 1 teman-teman ya. Langsung saja kita mulai ngobrolinnya. Dimulai dengan seperti biasa recap episode kemarin teman-teman. Dan dibuka episode juga dibuka dengan Rikuo yang sedang joget-joget teman-teman ya. Bukan joget-joget sih, dia latihan lah. Terus kekuatannya teman yang dia bilang adalah pendengaran muncul di sini teman. Jadi dia mendengarkan langkah kaki dua orang yang menuju ke dirinya teman. Dan dua orang ini adalah orang yang squad atau apa ya bilangnya, pasukan. Pokoknya dia adalah orang-orang yang memiliki dendam pada Rico. Nah, si yang gendut ini teman, dia tuh punya dendam karena Rico, si pacarnya dia itu jadi mencampakkan dia lah. Nah, sedangkan yang si rambut putih ini, dia itu dendamnya adalah gara-gara si pacar calon istrinya itu sangat ngefans sama Riko. Jadi uang tabungan buat mereka nikah itu malah dihabisin buat beli-beli merchandise-nya si Riko teman-teman. Jadi ya itulah nasib ya menjadi laki-laki yang punya perempuan menyukai idol teman-teman. Tapi nggak semua seperti itu ya. Ini cuma buat lucu-lucuan aja lah ya di yang sini. Aduh. Lalu mereka akhirnya berubah menjadi Universe Senshi, Val Eagle, dan juga Juo Eagle teman yang langsung kalah oleh Byakuya Riku alias uh, Goju Leon di sini. Dan Riku mendapatkan itu mereka ya itu apa namanya? Itu namanya. Oh, Sentai Ring mereka. Lalu tiba-tiba muncul Todoroki Gaya yang bisa melihat pertarungan ini teman ya. Lanjut lagi ke opening. Nah, setelah opening kita dibuka di scene di uh, Half Century Cafe atau Tiga Sword Village ya sekarang namanya. Di sini mereka mendapatkan paket dari Osai Meguro teman. Jadi si Osai itu mengasih mereka kayak wadah buat cincin-cincin yang mereka dapat. Tuh. Di sini si Goju Red bilang kalau dia itu sekarang yang lumayan memimpin karena dia punya 5 teman-teman ya. Sedangkan dia punya dapat 2, baru dapat 2 yang baru 2 kan ya, 2 karena kan yang satunya itu Bunred udah dicuri ya kan, dan juga si Ryugi dapat 2 sedangkan Kinchan baru dapat 1. Lalu sini datanglah Todoroki Gaya, dia bilang seharusnya nama dari cafe ini adalah Half Century Village, tapi udah berubah. Kota ini benar-benar berubah ya. Dia menjelaskan juga Todoroki Gaya ini menjelaskan bahwa dia itu adalah orang yang itu teman apa, berkelana dari kota ke kota untuk mencari seseorang, yaitu monster bertanduk satu teman-teman. Nah, di sini dia memesan susu dengan madu teman, tapi madunya yang lebih dominan intinya gitu. Nah, setelah si itu menjelaskan motifnya yaitu mencari monster bertanduk satu, si Rikuo itu mendengar adanya para no one teman-temannya, dan juga bukan cuma Rikuo tapi si Hoiru juga mencium bau-bau no one teman-teman. Akhirnya mereka datang ke meja pertemuan dan mereka bertemu dengan Onigoko no one alias tag number one, atau ya kalau di sini apa ya, main kejar-kejaran nomor satu intinya lah ya. Dan mereka akhirnya berubah teman-teman, dan tiba-tiba mereka tempatnya berubah di sebuah hutan. Di sini si Noanya menjadi Oninya teman-teman ya, atau menjadi yang jaga yang jadi. Nah, jadi para Gojuja harus menghindari tepokan dari dia teman-teman. Dan tiba-tiba muncullah Todoroki Gaya. Nah, jadi Todoroki Gaya itu memperkenalkan dirinya, aku adalah Todoroki Gaya, Beast Tamer number 1, Tuan Onigoko number 2 sana. Dia itu kayak ngejeknya itu, dia bilangnya tuh bukan number 1 tapi number 2 aja ke si no one-nya teman-teman. Dan dia berubah menjadi Universe Senshi Gauret. Dan di sini akhirnya para Gojuja atau para Ranger menjadi Oninya teman. Jadi mereka bertugas untuk apa ya,
Dia pokoknya menangkap para Nowannya ya teman-teman. Di sini kalau ditangkap Nowanya jadi es karena ini freeze tag teman-teman. Atau kalau di sini panas dingin lah ya kalau di Indo namanya. At least namanya di desa itu panas dingin teman-teman. Nah di sini eh, kemampuan milik Universitas Gauret adalah One Beast One Time kalau nggak salah ya. Aku lupa nama itunya apa, One Beast One Time atau One Beast One Music gitu. Ya itu mirip-mirip seperti kemampuan-kemampuan dari universe yang lain namanya. Kalau universe-nya eh, King Roger itu kan si solid teman-teman. Nah, yaitu ngebikin kayak jubahnya itu menjadi keras. Nah, sedangkan universe Momotaro adalah Samon yang ngebuat dia bisa menghidupkan origami teman-teman. Sedangkan untuk Daijujin alias si Tyranno Ranger adalah Regain yang dimana dia bisa membangkitkan Daijujin teman-teman ya. Nah lalu di sini juga adalah One Beast One Time, dimana dia bisa memainkan satu alat musik yang akan ngejinakin atau mengendalikan satu hewan buas teman-teman. Di sini dia menggunakan kalimba untuk mengendalikan serigala. Oh, One Beast One Song ternyata ya, One Time. Di sini ada joke Aruto Janaito teman-teman. Aku lupa apa itu joke-nya. Ya ini ya nih. One Beast One Song. Ini Aruto Janaito. One soup, one side. Hai, Aruto Janaito. Ada momen Aruto Janaito-nya anjir. Lalu di sini habis itu si Noah-nya kabur setelah dia berhasil dikalahkan alias di tag oleh Hoeru teman. Nah di sini dia menggunakan alat musik lain. Aku gak tahu nama musik apa. Pokoknya yang di ter sekali gitu teman. Nah di itu adalah digunakan untuk mengetem atau menjinakkan kuda teman-teman. Dan sini Sumino yang lagi mau apa ikut seminar high class tiba-tiba dia atau ya kayak jadi berperilaku macam kuda teman-teman kan Weru juga berperilaku macam serigala gitu kan pas di nyanyiin kalimba nanti di depan publik malu sih anjir itu jadi Sumino bro. Lalu Sumino datang jadi wujud Gojo Unicorn menendang si Onigo no One-nya teman. Nah di sini Onigo no One nggak bikin alasan karena udah sore berarti dia udah selesai karena kan anak-anak kalau udah sore harus pulang katanya gitu. Dan mereka berencana untuk bertarung lagi besok gitu teman-teman. Nah, di sini Buke juga menjelaskan bahwa si Onigoku no One ini adalah sebuah penelitian terbaru atau penelitian spesial dari si Queen Tekajun teman-teman kalau nggak salah. Nah, di sini si Rikuo sedang memikirkan apa namanya strategi untuk mengalahkan si Onigoko, tapi di sini si Hoer bilang, aku akan bertarung dengan caraku sendiri, dia bilang gitu lah. Nah, kita juga ditis dengan masa lalunya si Todoroki Gaya di sini ya. Yaitu tentang Runa. Luna apa Luna gak tau lah pokoknya soal entah itu istri apa tunangan atau pacar lah pokoknya soal dia lah si Luna Luna ini lah. Lalu mereka akhirnya bertarung dengan Oni Gogonowan di mana sekarang Oni Gogonowan dan para Buraidan yang menjadi Oninya teman. Tapi di sini Hoiru malah gak lari dan dia mengenakan diri teman karena dia bilang kalau dia kena sekarang dia jadi Oninya. Nah, langsung dia itu mukul-mukul si Oni Gogonowan-nya teman-teman. Oh ya di sini si Heru memutuskan pengendalian dari Kalimbanya dengan cara dia kan dia dikendalin buat keluar dari medan pertempuran teman-teman. Jadi tapi dia menggunakan kekuatan dari Deka Dekalibagonya buat ngebuat pintu portal yang buat dia malah ke belakang monsternya bukan keluar dari gudang. Nah, di sini si Rikuo menyerang Gauret, dia itu lebih tepatnya menyerang Kalimbanya supaya Hoeru nggak dikendalikan, teman-teman. Dan dia akhirnya bertarung. Di sini Gauret mengeluarkan Leon Fang-nya dan senjatanya dan bertarung dengan pihak-pihak Rikuo. Nah, dan sini Ryugi dan Hoeru bekerja sama teman untuk mengalahkan si Onigoko. Nah, di sini si Buke
Dia bilang si Onigoko nggak boleh kalah atau nggak boleh lebih banyak terluka. Akhirnya dia membantunya dengan melakukan robotnya, tapi dihadang oleh Sumino teman-teman sini ya. Nah di sini waktu si Gauret ingin mengendalikan Goju Leon dengan kalimba, kata kalimba adalah alat atau lagu untuk mengendalikan singa. Dia langsung berubah menjadi Zuo Eagle teman-teman. Di sini dia proses sama dengan Kinchan untuk melawan Gauret. Nah, setelah itu Gauret menggunakan Struling untuk menjinakkan Elang, teman. Di sini Riko sama Shinjino hampir dijadikan, tapi Riko akhirnya berubah menjadi duo gorila, teman-teman. Nah, dia menjadi duo gorila dan mengalahkan Gauret, teman-teman. Gauret sudah kalah dua kali dengan oleh Gauret sudah kalah dua kali dengan Goju Juo Gorilla namanya. Yang pertama di Super Sentai Psycho Battle, sekarang di Gojuja. Jadi udah dikonfirmasi temennya, Juo Gorilla itu lebih kuat daripada Gauret. Dan di sini Rico berubah jadi Val Eagle dan melakukan finishing ke Todoroki Gaya. Tapi di sini Todoroki Gaya nggak langsung kalah, teman. Sangat berbeda jauh ya dengan Val Eagle dan Joe Eagle ya, yang sekali di finishing langsung kalah. Di sini dia Gauret di finishing nggak kalah, teman-teman. Dia masih bertahan. Gila sih emang. Lalu di sini Onigoku no One akhirnya dikalahkan oleh Hoeru dan juga Ryugi, teman. Tapi di sini ternyata Onigoku no One berubah menjadi aku nggak tahu namanya apa, tapi di preview katanya namanya adalah Hatred no One, teman-teman. Jadi pembenci nomor satu. Itu di preview, tapi aku belum tahu benar apakah dia beneran Hatred no One atau bukan namanya. Yang jelas dia adalah mengambil referensi dari monster di Go Ranger, teman, dia itu Orc. Lebih tepatnya dia adalah si aduh aku lupa namanya. Ryu Ryu Ryugi, bukan Ryugi apa? Ryuji. Pokoknya itulah, pokoknya dia adalah si Ghost Silver yang dikendalikan ya. Aku lupa, pokoknya si Ghost Silver dulunya itu jadi ini, jadi monster gitu sebelum dia akhirnya jadi itu ya, teman. Aduh, apa ya namanya, siapa ya? Ryuji, Ryuga, pokoknya siapa ya? Pokoknya Ryuji ya, pokoknya itu loh. Apa ya, pokoknya jadi itulah, aku lupa namanya, teman ya. Apa Rocky, Ruoki kalau nggak salah, teman. Nah itulah Rocky apa Ruoki, pokoknya pokoknya Kiki lah namanya. Terus depannya R, aku lupa namanya, teman ya. Nah jadi dia ngambil inspirasi dari situ, bahkan senjatanya sama, teman ya. Itu kayak semacam bulan sabit gitu. Nah di sini ternyata si Hatred No One ini, kemungkinan Hatred No One adalah si binatang buas bertanduk satu yang dicari oleh Gaora, teman. Selanjutnya dia langsung bisik kita, you know, you know, Kaiste, disenai kara, titit, bidi bidi bini bini nani, nah, bersambung intinya. Ini bersambung setelah Gauret bilang, kembalikan runa padaku, bilang gitu. Nah, jadi episode ini menurutku lumayan seru, teman. Inilah episode yang seharusnya jadi pembuka. Yang seharusnya jadi pembuka ronde kedua. Yang kemarin itu sangat amat tidak membekas, teman-teman, untuk jadi pembuka ronde kedua. Di mana Showa no One gitu doang, Black Dezujin gitu doang, nggak ada yang gimana-gimana. Di sini ini lebih menarik gitu loh. Dimana Go Red ya, Todoroki Gaya, The Next Universe Senshi yang penting, teman-teman, dan juga munculnya sebuah penelitian baru di mana no one yang memasuki no one lainnya gitu kan. Jadi kayak menarik banget dan referensinya juga makin dapat gitu, teman-teman. Tapi kemungkinan next episode sih langsung kalah ya, teman ya. Apakah kalau ngebahas briefingnya, teman? Kemungkinan sih enggak ya. Kenapa? Karena minggu ini aku akan fokus untuk mempelajari terakhir, teman-teman ya. Kenapa mempelajari terakhir, bang? Karena sudah dapat strike, teman. Jadi gini, teman, harusnya kalau kalian nonton ini, kalian nonton video pengumuman gimana aku akan eh, mengupload video reaction ke traktir, teman. Itu adalah untuk full reactionnya, jadi nggak ada di cut cut. Dengan di YouTube akan aku cut cut sedikit dulu, ya pokoknya nggak ada di cut cut sedikit juga, pokoknya akan aku cut cut ya, pokoknya kan ada di momen-momen, beberapa momen aja yang ada di reaction itu, teman ya. Momen yepingnya kemungkinan nggak akan aku masukin,
dan momen Hyping akan masukin di eh, yang versi full length-nya atau full reaction-nya yang akan ada linknya di traktir. Nah, di traktir itu nggak bisa upload video teman, jadi aku akan ngasih link aja dan itu menuju ke videonya teman. Jadi videonya itu akan kemungkinan besar kalau nggak di Mega akan ada di Drive teman-teman. Jadi kan tunggu aja lah. Kenapa di Mega atau di Drive? Karena itu yang sangat gampang untuk di streamingin teman-teman. Jadi kan boleh saja lihat ke sana nanti teman-teman untuk full videonya. Tapi kalau kalian nggak mau nonton full video kayak potong-potong aja nggak apa-apa bang ya. Kalian bisa nonton ada di YouTube karena di YouTube aku berencana akan bikin yang potong-potong doang teman-teman ya. Ya sepotong-sepotong gitu ya, intinya nggak full episode teman. Sebelum ini aku full episode teman-teman, cuman opening dan endingnya aja yang aku potong. Jadi ya kalian bisa ke traktir kalau kalian ingin nonton full episodenya. Tapi kalau kalian nggak ingin nonton full episodenya, kayak kalian bisa aja nonton di YouTube teman-teman ya. Tapi di YouTube kemungkinan besar ya kan kepotong-potong dan ditutupin kayak putih-putih itu teman, menghindari copyright. Nah kalau copyright strike kedua baru reaction hilangin bener-bener teman-teman di YouTube. Jadi reaction hanya akan ada di traktir. Kalau udah strike kedua ya, kalau strike pertama kayaknya aku bakal potong-potong dulu aja lah ya. Jadi segitu dulu teman dari aku untuk ngobrolin nah Bang Lego Jujur episode 11. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah teman ya. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.